Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, saya ingin ucapkan selamat datang pertama kali di dalam pertemuan perdana kita ini dalam mata kuliah kita yang bernama Pengantar Linguistik Umum, di mana pada mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dianggap penting, sebab dari sinilah kita bisa, dengan pemahaman kita tentang linguistik atau bahasa secara umum itu, akan lebih mudah kita mengenali bagaimana sebenarnya posisi linguistik umum ini di dalam jurusan kita, di jurusan Sastra Asia Barat, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Saudara sekalian, pada pertemuan perdana ini, saya selaku pengasuh mata kuliah Pengantar Linguistik Umum ini ingin menjelaskan lebih awal dulu tentang bagaimana sesungguhnya substansi mata kuliah kita dan bagaimana sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan mengikuti mata kuliah tersebut. Tujuan utama dari mata kuliah ini ialah agar para mahasiswa dapat memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar linguistik umum, dapat mengenali kategori linguistik mikro dan makro secara komprehensif. Karena kita tahu bersama bahwa di bidang linguistik itu terbagi kepada dua bagian, ada yang disebut dengan linguistik mikro dan ada yang disebut sebagai linguistik makro. Antara linguistik mikro dan makro ini apa itu dan seperti apa sesungguhnya, dalam slide-slide berikut ini akan kita paparkan, akan kami jelaskan lebih jauh lagi. Selain itu, anak-anakku sekalian, saya ingin memperlihatkan dulu bagaimana sesungguhnya deskripsi mata kuliah kita ini. Deskripsinya ialah mengenai usaha. Jadi mata kuliah ini diharapkan ada upaya dalam rangka upaya meningkatkan suasana akademik di kampus, serta dalam upaya memadai penyajian pengalaman belajar yang menimbulkan sikap kemampuan dan keterampilan berbahasa mahasiswa. Sehingga kemudian mata kuliah Pengantar Linguistik Umum ini dianggap merupakan hal yang esensial untuk kita bisa bersikapi bersama. Baik. Kemudian bentuk kuliah kita ialah bentuk tatap muka. Seperti biasa, kita ada pertemuan. Pertemuan ini kita lakukan tatap muka secara berkala ini sebanyak 16 kali pertemuan. Setelah itu ada latihan. Di dalam pertemuan itu nanti kita akan munculkan latihan-latihan untuk menjawab soal-soal yang dikemukakan, baik dalam bentuk kuis ataupun tentang tanya jawab. Dan yang terakhir adalah tugas. Dalam tugas ini nanti dijelaskan seperti apa tugas-tugas yang diberikan itu akan kita bahas secara mendasar nanti di dalam perkuliahan berikutnya. Baiklah, anak-anakku sekalian,
materi kita ini mengenai pengantar linguistik umum ini, kita akan bahas lebih jauh lagi. Namun sebelumnya saya ingin memperjelas dulu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan linguistik umum itu. Jadi dari pendahuluan kita bisa lihat sama-sama seperti yang tertera di dalam tayangan ini, bahwasanya jadi kata linguistik itu berasal dari bahasa Latin. Saya ulangi, bahwa kata linguistik itu berasal dari bahasa Latin. Harap dicatat baik-baik. Siapa tahu ini anak-anakku sekalian bingung apakah dia dari bahasa apa sampai tidak bisa mengingat. Jadi ini dari bahasa Latin. Saya ulangi, kata linguistik itu berasal dari kata lingua, dari bahasa Latin, yang bermakna bahasa. Dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah langue, ya, atau Itali langue, atau dalam bahasa Inggrisnya language. Nah, jadi akhiran each ini sesungguhnya menunjukkan sebuah ilmu, misalnya dalam istilah ekonomik, psikis, dan lain-lain. Pendapat yang lain mendefinisikan, misalnya di dalam literatur kita bisa temukan yang mencoba mendefinisikan linguistik itu seperti apa. Di dalam salah satu karyanya, misalnya kita lihat pendapat dari Pringgo Digdo dan Hasan Sadili. Beliau mengatakan bahwa linguistik itu adalah penelaahan bahasa secara ilmu pengetahuan. Jadi linguistik adalah mencoba menelaah bahasa itu berdasarkan pisau ilmu pengetahuan yang digunakan. Jadi seperti ini improvisasinya. Jadi linguistik itu adalah ilmu tentang bahasa. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat tentang pendapat berikut mengenai linguistik. Pendapat lain dikemukakan oleh Hornby. Beliau membagi kata linguistik itu ke dalam dua bentuk kategori. Beliau mengatakan sebenarnya kata linguistik itu kalau kita lihat dari segi kata sifat bermakna the study of language of language, atau dari segi kata benda disebut bahwa kalau kita analisis secara kata benda, maka dikatakan bahwasanya linguistik itu bermakna the science of language, method of learning and studying language. Jadi secara umum bahwa linguistik itu merupakan sebuah metode pembelajaran yang digunakan untuk mengenali sebuah bahasa. Selanjutnya, istilah general linguistik atau linguistik umum maksudnya adalah kajian itu tidak membahas kepada hanya satu bahasa saja. Jadi mengkaji seluruh seluk-beluk bahasa pada umumnya. Dan bahasa itu bukan hanya dalam bahasa tertentu saja. Sehingga dikatakan linguistik umum
atau general linguistik. Nah, selain itu, di dalam linguistik itu adalah tulisan itu dikatakan sebagai turunan bahasa lisan. Jadi kalau kita lihat dari sejarah kebahasaan itu memang yang lebih awal ada atau hadir di muka bumi ini adalah bahasa lisan, lalu kemudian menjadi bahasa tulisan. Berikutnya anak-anakku sekalian, objek linguistik itu apa sesungguhnya menjadi objeknya? Jadi tidak lain adalah objek kajiannya linguistik itu adalah bahasa. Mengapa? Ya, karena bahasa merupakan sistem komunikasi ujaran kepada yang digunakan oleh manusia di dalam berkomunikasi, sehingga dikatakan objek linguistik itu adalah bahasa. Selain itu, sebagai objek itu bisa kita lihat terbagi atas dua bagian. Jadi ada yang disebut atau dikenal dengan nama objek primer. Objek primer ini ialah sasarannya adalah bahasa lisan, sedangkan untuk sekundernya adalah bahasa tulisan. Baiklah anak sekalian, terkait dengan objek kajian linguistik ini, bahasa ini sebagai objek linguistik, kita simak pendapat salah seorang terkenal sebagai salah seorang linguistik modern. Ada yang menyebutkan sebagai bapak linguistik, ahli bahasa yang sudah masyhur namanya, dikenal di mana-mana sebagai seorang ilmuwan dari Perancis. Beliau ini lahir di Jenewa, yang bernama Ferdinand de Saussure. Menurut pendapat beliau, sebagai objek kajiannya linguistik itu sehingga dikatakan sesungguhnya linguistik itu dibagi kepada 3 bahagian. Pertama, jika disebut menurut beliau, bahagian pertama adalah length. Dalam bahasa Inggrisnya linguistic disposition atau bahasa pada umumnya. Kemudian yang kedua disebut langue. Langue ini berarti bahasa tertentu saja seperti bahasa Inggris. Dan yang ketiga, beliau membagi kepada bentuk parole atau speech, ujaran. Jadi ujaran ini menurut Ferdinand de Saussure dianggap sebagai sebuah objek kajian linguistik juga. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita berikut ini akan mencoba melihat apa hakikat bahasa itu. Dalam beberapa buku dijelaskan juga bahwa sesungguhnya hakikat bahasa itu menurut Sapir di dalam Al-Wasilah kita bisa temukan. Beliau menyatakan bahwa hakikat bahasa itu ada 5 butir terpenting di dalam definisi itu. Yang pertama, kata beliau, adalah bahasa itu pada hakikatnya bersifat manusiawi. Yang kedua, dipelajari. Yang ketiga, memiliki sistem. Yang keempat, arbitrer. Dan yang terakhir, bahasa itu bersimbol menurut Sapir di dalam Al-Wasilah.
Sedangkan menurut pendapat Hall di dalam bukunya mengatakan bahwa mengapa hakikat bahasa itu dikatakan bahwa sebagai institusi dalam pengertian alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar manusia. Sedangkan pendapat lain, menurut pendapat salah seorang ahli linguis ini, Warthout ini menyatakan bahwa mendefinisikan bahwa hakikat bahasa itu dari segi hakikatnya merupakan sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Sedangkan pendapat lain disebutkan oleh Hasan Lubis menyebutkan bahwa bahasa adalah sistem lambang yang arbitrer yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya melalui bunyi-bunyi. Saudara-saudara sekalian, pendapat lain disebutkan oleh Kerdalaksana tentang pengertian hakikat bahasa ini. Kerdalaksana menyatakan bahwa bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama dan berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Sedangkan Carroll menyatakan bahwa bahasa itu adalah sebuah sistem yang berstruktur mengenai bunyi dan urutan bunyi bahasa yang sifatnya mensuka, memberi nama kepada benda-benda, peristiwa-peristiwa, dan proses-proses dalam lingkungan hidup manusia. Pendapat lain dikemukakan oleh Bloch dan Traeger bahwasanya bahasa itu adalah merupakan sistem simbol yang bersifat manasuka, dan dengan sistem itu suatu kelompok sosial bekerja sama. Demikian tadi pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli bahasa atau para linguis kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana letak keilmiahan linguistik itu. Nah, syarat keeksplisitan. Letak keilmiahannya adalah karena eksplisit. Yang kedua, kesistematisan. Sebab syarat kesistematisannya. Kemudian ketiga, keobjektivitas. Objektivitas. Nah, apa yang dimaksud dengan linguistik itu sebagai ilmu pengetahuan yang spesifik? Karena linguistik sebagai ilmu empiris merupakan ilmu yang senantiasa berorientasi pada fakta dan data. Kemudian, misalnya salah satu bentuk fakta yang bisa kita lihat ini dalam sebuah kajian yang telah ditemukan oleh seorang linguis, bahwasanya ketika meneliti bahasa-bahasa berkaitan dengan urutan kata, dan hasil risetnya menemukan bahwa di dalam bahasa Jepang, verba itu terdapat pada akhir kalimat. Dan ternyata hal yang sama juga berlaku di bahasa Turki, dan sebagian bahasa di Irian Jaya juga seperti itu sifatnya. Bahwa bukan hanya di Jepang terdapat kasus seperti ini, tetapi di Irian Jaya saja juga terdapat sedemikian rupa. Sehingga itulah dinamakan mengapa linguistik itu sebagai ilmu yang spesifik. Dan inilah salah satu bukti bahwa sebuah kajian itu senantiasa berdasarkan pada fakta dan data yang ada. Dan keempat ini ialah semua bahasa di dunia mempunyai urutan kata sedemikian rupa sehingga kalimat berakhir dengan verba. Inilah salah satu fenomena yang bisa kita jadikan bukti bahwasanya ilmu linguistik itu sebagai sebuah ilmu yang spesifik. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat berikutnya
bagaimana pembahagian linguistik itu. Secara garis besarnya, linguistik itu terbagi atas dua bahagian. Yang pertama disebut dengan nama linguistik murni dan linguistik terapan. Dalam bahagian linguistik murni, apa saja yang dimaksud di dalamnya? Yang kategori ini ialah misalnya fonetik. Fonetik ini dikategorikan sebagai sebuah kajian linguistik murni namanya. Di dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah al-aswat atau ilmu tentang bunyi-bunyi. Dalam kajian bunyi-bunyi ini nanti dijelaskan lebih jauh pada pertemuan berikutnya. Jadi di situ dijelaskan bagaimana posisi-posisi alat artikulatoris kita berfungsi untuk menghasilkan bunyi-bunyi. Kemudian bagaimana daerah-daerah artikulatoris itu berfungsi sehingga posisi-posisi bunyi itu bisa berbeda antara satu yang lain dengan yang lainnya, antara vokal dan konsonan dibahas dalam fonetik. Sedangkan yang dimaksud dengan fonologi itu adalah ilmu tentang bunyi. Jadi beda antara fonetik dengan fonologi. Fonologi itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana bunyi-bunyi itu dapat menghasilkan makna. Kalau fonetik tidak perlu melihat tentang adanya makna. Jadi ilmu al-wasaif namanya di dalam bahasa Arab. Morfologi juga seperti itu, termasuk dalam kategori linguistik murni. Ilmu sarf, ilmu nahwi juga seperti itu. Klasifikasinya dikategorikan linguistik murni. Demikian pula semantik dan terakhir pragmatik, ilmu lugah at-tadawuli. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, bagaimana pengklasifikasian atau kategori yang masuk di dalam kategori linguistik terapan. Linguistik terapan itu diantaranya ialah mengenai pengajaran bahasa. Ini termasuk kategorisasi linguistik terapan, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan nama ta'limul lughah atau language teaching. Yang kedua, penerjemahan. Penerjemahan ini juga dikategorikan sebagai linguistik terapan atau disebut dengan nama ilmu terjemah, translation. Kemudian yang ketiga, leksikografi, ilmu sina'ah al-ma'ajim. Kemudian linguistik komputasional, ilmu lugah al-ali, istilahnya dalam bahasa Arab. Kemudian psikolinguistik atau ilmu lugah an-nafsi. Berikut adalah yang masuk dalam kategori linguistik terapan ini, anak-anakku sekalian, adalah sosiolinguistik. Sosiolinguistik ini akan nanti mempelajari, membahas tentang bagaimana hubungan bahasa itu terhadap fungsi-fungsinya di dalam masyarakat. Di dalam bahasa Arab itu dikenal dalam istilah ilmu lugah al-ijtimai. Selanjutnya adalah linguistik kontrastif atau at-takabuli al-lughawi. Berikutnya adalah analisis kesalahan, tahlil al-akhta atau error analysis. Lanjutan dari pembahagian linguistik terapan ini adalah dapat kita lihat di sini, termasuk neurolinguistik. Neurolinguistik ini adalah sebuah kajian ilmu bahasa yang mengkaji bagaimana hubungan otak manusia itu yang bisa menghasilkan bahasa. Jadi kajiannya tentang masalah kaitan dengan otak kita, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan nama al-lugha al-asabi.
Kemudian linguistik statistikal itu ilmu lugah al-ihsai, analisis wacana, tahlil ikhtirat, diskursus analisis, stilistika, ilmu asali, politik bahasa juga termasuk di dalamnya. Dikatakan dalam bahasa Arabnya Asia Selugawiyah. Kemudian perencanaan bahasa atau at-takhti al-lughah, language planning. Pengujian bahasa juga masuk dalam kategori terapan. Terapi bicara termasuk laboratorium bahasa, dan terakhir filologi atau ilmu nusus. Ini termasuk kategorisasi ilmu linguistik terapan. Anak-anakku sekalian, berikut kita lihat sesungguhnya apa sih manfaat mempelajari linguistik ini. Manfaatnya secara teoritis itu adalah untuk mengkaji bagi kita yang ingin mempelajari bahasa itu secara mendalam. Secara praktisnya adalah untuk bagi orang yang menganggap linguistik sebagai pendukung bidang lain. Anak-anak sekalian, berikut adalah langkah-langkah yang masuk dalam kategori ini tadi, yang linguistik murni, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, wacana, pragmatik. Ini dalam kategorisasi linguistik murni. Demikian anak-anak sekalian, materi kuliah kita pada hari ini tentang pengantar linguistik umum, karena ini adalah baru merupakan kuliah awal tentang linguistik umum itu, sehingga kemudian saya hanya memperkenalkan dulu berbagai pengertian, definisi, atau pembahagian-pembahagian di dalam linguistik umum itu sendiri. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa linguistik itu terbagi atas dua bagian, terapan dan linguistik murni. Ketika anak-anakku sekalian ingin mengkaji bidang-bidang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik itu, maka itu adalah termasuk bahagian linguistik murni namanya. Dan sebaliknya ketika ingin membahas ingin mengetahui di luar dari semua itu, maka itu diklasifikasikan dalam bentuk linguistik terapan namanya. Demikian anakku sekalian, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti mata kuliah ini sebagai mata kuliah perdana kita dalam mata kuliah pengantar linguistik umum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.